Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Kaifa halukum? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu. Afifah, Tadi Bu, Khalifah, Adila Bu, Mira, Adila Bu, Ria, Oma, Adila Bu, alhamdulillah semua ya pada hari ini. Adila Bu. Pagi hari ini kita mempelajari tentang Al-Quran Kitabku. Nah, pada Al-Quran Kitabku ini ada poin-poinnya. Yang ada 3 poin dalam mempelajari Al-Quran Kitabku. Yang pertama yaitu ada pengertian Al-Quran menurut ulama, dan yang kedua ada nama-nama Al-Quran beserta ayat yang menerangkan tentang nama-nama Al-Quran tersebut, dan yang terakhir ada perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Jadi kita mempelajari tentang Al-Quran Kitabku ini, manfaatnya yaitu kita dapat mengetahui pengertian Al-Quran menurut pendapat ulama. Kita dapat mengetahui nama-nama Al-Quran beserta Al-Quran yang menjelaskan tentang nama-nama Al-Quran, dan kita bisa berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, yang poin pertama yaitu pengertian Al-Quran menurut beberapa ulama. Nah, para ulama dalam bidang Al-Quran ini telah mendefinisikan Al-Quran menurut pemahaman mereka sendiri, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Nah, yang pertama ini secara etimologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Al-Quran. Yang pertama ada menurut Al-Lihyani, yaitu Al-Quran diartikan sebagai bermakna dari isim maf'ul, yaitu maqru'un, yang artinya dibaca. Mengapa artinya dibaca? Karena Al-Quran itu dibaca maka dinamailah. Yang kedua menurut Al-Asy'ari, Al-Quran berasal dari lafaz korona, yaitu yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Yang ketiga menurut Al-Fara', yaitu berasal dari lafaz qoro'ina, yang merupakan bentuk jamak dari kata qorinati, yang berarti petunjuk atau indikator. Nah, menurut pendapat ulama Al-Zujjaj, yaitu Al-Quran berasal dari sifat al-qur'u, yang bersewajar atau seimbang dengan kata fu'lanun, yang artinya kumpulan. Al-Quran menurut para ulama yang terakhir secara etimologi, menurut Asy-Syafi'i, nah Al-Quran ini adalah isim alam, bukan kata bentukan dan kata apapun. Maksudnya, sebagaimana halnya dengan nama kitab suci sebelumnya, yang memang merupakan nama khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beberapa pendapat ulama yang mendefinisikan pengertian Al-Quran secara terminologi, yaitu yang pertama ada menurut Syekh Muhammad Hudari Bey. Nah, beliau ini menjelaskan atau mendefinisikan pengertian Al-Quran ini secara terminologi dalam firman Allah, yang artinya Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedua, menurut Subhi Salih, beliau ini mengemukakan
paham secara terminologi dalam firman Allah yang artinya Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dalam musyaf-musyaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Yang terakhir ada menurut Syekh Muhammad Abdul. Nah, beliau ini juga mendefinisikan pengertian Al-Quran dalam firman Allah yang artinya kitab Allah adalah bacaan yang tertulis dalam musyaf-musyaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang yang Islam. Nah, dari beberapa pendapat ulama dalam mengartikan Al-Quran, dapat kita simpulkan pengertian Al-Quran yaitu yang pertama, Al-Quran firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafal yang berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Al-Quran ini merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Yang kelima, ada Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Yang keenam, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Yang ketujuh, ada Al-Quran ditulis dalam musyaf-musyaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan yang terakhir, Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagai orang Islam yang menjaganya dengan menghafalkan Al-Quran. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, saudari Afifah, dipersilakan. Saya mau tanya, mengapa Al-Quran mengandung mukjizat? Langsung Ibu jawab pertanyaan dari saudari Afifah. Mengapa Al-Quran itu dikatakan atau mengandung mukjizat? Karena Al-Quran itu kekal abadi. Mengapa kok Al-Quran itu kekal abadi? Karena dapat terjaga kemurniannya atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, poin yang kedua, ada nama-nama Al-Quran. Ada yang tahu nama-nama Al-Quran itu apa aja? Belum. Nah, belum ya. Jadi nama-nama Al-Quran itu yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran ini seringkali kita sudah membacanya, kita sering mengamalkan atau beribadah Al-Quran ini. Nah, Al-Quran ini diartikan bacaan atau yang dibaca. Nah, nama tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204, dan yang terakhir terdapat dalam Quran surat Toha ayat 2. Nama Al-Quran yang kedua yaitu ada Alkitab, yang berarti kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Alkitab ini juga dapat diartikan sebagai yang ditulis. Nah, Alkitab ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dan Quran surat Al-Imran ayat 3. Nama Al-Quran yang ketiga ada Al-Furqan. Nah, Al-Furqan ini diartikan sebagai pembeda. Nah, maksud dari pembeda ini dapat membedakan antara yang hak atau yang batil. Nah, nama Al-Furqan ini terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Nama-nama Al-Quran yang keempat ada Az-Zikr, yang artinya pemberi peringatan. Nah, maksud dari pemberi peringatan ini yaitu yang memberi peringatan kepada manusia. Nah, nama Al-Quran Az-Zikr ini terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Nah, nama Al-Quran yang terakhir ada At-Tanzil, yang berarti diturunkan. Maksud dari At-Tanzil ini, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, nama At-Tanzil ini terdapat dalam Quran surah Asy-Syura ayat 192. Poin yang terakhir ada perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, kita sebagai seorang yang berpegang teguh
segala sesuatu yang ada kaitannya sama Quran, Allah muliakan. Malam turunnya jadi malam kemuliaan, Lailatul Qadar. Bulan turunnya di bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Tempat turunnya Makkah Madinah menjadi dua kota yang paling mulia. Malaikat yang menurunkannya Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia. Nabi Muhammad SAW, Rasul yang dipilih untuk menyampaikan Al-Quran, menjadi manusia yang paling mulia. Kita umat akhir zaman menjadi umat yang terbaik, yang mulia. Segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Al-Quran, Allah takdirkan menjadi mulia. Jika kita hari ini ingin dimuliakan oleh Allah, maka salah satu tiangnya adalah dengan kita memuliakan Al-Quran. Insya Allah Allah akan muliakan kita di dunia dan di akhirat. Nah, jadi kesimpulan orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran ini, nah, Al-Quran merupakan ajaran Islam yang pertama. Nah, setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Agar apa? Agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, Al-Quran ini memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan manusia. Kita sebagai seorang muslim harus meyakininya. Nah, tuntunan yang berkaitan dengan keimanan dan atau akidah kita, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Insyaallah paham, Bu. Insyaallah paham. Jika paham, sekarang Ibu yang bertanya kepada saudari Mira. Pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya kita mendapat hal itu mudah. Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah termasuk dalam Al-Quran. Jadi cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu, misalnya kita di salat zuhur itu membaca Quran surah Al-Isra, habis asar membaca Quran surah Al-Rahman, habis maghrib membaca Yasin, habis isya membaca Al-Mulk, habis subuh membaca Al-Waqiah. Tapi yang susah di sini adalah kita istiqomah. Bagaimana cara kita mengistiqomahkan agar setiap salat itu kita membaca Al-Quran? Sekian. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Bagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari saudari Mira, silakan. Izin menambahkan dikit, Bu. Ya. Untuk menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kan kita bentar lagi bulan Ramadan ini. Nah, kalau melakukan sesuatu yang baik-baik di bulan Ramadan kan itu pasti akan dilipat gandakan Allah pahalanya. Nah, mumpung nih kalau nggak ada kegiatan apa-apa, kalau bisa habis sholat ya kita baca Al-Quran di bulan Ramadan. Habis itu tadarusan malam-malam, kan itu suatu kegiatan yang ya dapat pahala, bahkan dilipat gandain sama Allah. Teman-temannya yang ingin menambahkan lagi? Nah, jika sudah paham semuanya, di sini Ibu mempunyai tugas, yaitu Ibu udah nyiapin 2 kartu. Nah, yang satunya ini kartu yang tidak bergambar, berisikan soal atau pertanyaan, dan kartu yang bergambar berisikan jawaban. Nah, Ibu akan membagikan kartu, 1 orang 1 kartu. Jadi, tugas kalian yaitu mencari pasangannya masing-masing, kemudian berdiskusi. Setelah itu, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sekarang tugasnya mencari pasangannya masing-masing. Ibu kasih waktu 3 menit dari sekarang. Sudah menemukan pasangannya masing-masing? Sudah, Bu. Kelompok siapa yang ingin maju duluan? Kelompok 1. Ya, kelompoknya Mbak Mira dan Mbak Oma, silakan maju. Yang lainnya untuk menyimak hasil diskusi kelompok Mbak Mira dan Mbak Oma. Di sini saya mendapat kartu tentang pertanyaan. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan Al-Furqan dan At-Tazim. Langsung saja di sini saya dapat kartu jawabannya. Al-Furqan itu artinya pembeda. Maksudnya itu yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian dari arti At-Tanzil, yaitu yang
diturunkan, maksudnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Apakah jawabannya benar? Tepuk tangan buat teman-temannya. Silakan duduk kembali. Untuk kelompok 2, silakan maju. Di sini saya mendapatkan pertanyaan, yaitu jelaskan pengertian Al-Quran. Nah, di sini saya mendapatkan jawabannya, yaitu pengertian Al-Quran sendiri ini adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lafaznya berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai mukjizat, disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir, telah dihafalkan dengan baik untuk umat Islam. Ditulis dalam mushaf dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas dan membacanya bernilai ibadah. Apakah benar jawaban dari kelompok 2? Nah, pada pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Jika sudah paham semuanya, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ya, Bu. Saudari Afifah. Saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, Al-Quran adalah kalam Allah yang lafaznya berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai mukjizat, disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir, telah dihafalkan